Nah, kita kembali kali ini. Ingat, belajarlah jadi rendah hati. Apapun yang mereka katakan dan lakukan, kita harus belajar sabar. Tunggu di sini ya. Batu uji kelayakan. Target dipukul sejauh 1 meter. Rekor terbaik 3 meter. Ketua, aku minta izin. Apakah bisa sewa toko tahun ini? Kau itu cuma menantu. Istrimu sudah tiada. Kau dan anakmu yang gak berguna sudah bukan anggota keluarga Wijaya. Masih berani minta uang. Saya hanya... Seseorang memukul batu uji sejauh 8 meter. Bisa seperti ini. Setidaknya 10 kali lebih kuat dariku. Kekuatan seperti itu berarti setara denganku. Siapa sebenarnya orang hebat itu? Pasti dilakukan oleh seorang master. Aku menyuruhmu untuk rendah hati. Keluarga Wijaya akan mencalonkan pemimpin selanjutnya. Dan Ferry dipastikan menang. Ayah, sampai kapan kita menderita seperti ini? Senior yang ada di sini, silakan muncul dan temui aku. Jangan lupa, ibumu sudah tiada di keluarga Wijaya. Kita bukan siapa-siapa. Jika ingin hidup, kita hanya bisa bersabar. Kenapa kalian belum pergi juga? Bukan begitu, Ketua. Bagaimanapun, kami masih bagian dari keluarga Wijaya, kan? Ayahmu masih berani mengatakannya. Kalau bukan karena ibumu gak patuh saat itu, menguntungkan ayah menantumu, dan melahirkan anak sepertimu, kalian bisa punya hubungan apa dengan keluarga Wijaya? Jangan sebut ibuku. Ibumu itu gak patuh. Kenapa? Ingin memukulku? Aku cucu tertua keluarga Wijaya dan kau hanyalah cucu. Dalam hal kekuatan, apa kau bisa mengalahkanku? Akan kuhancurkan kau semudah meremas mati seekor semut. Tuan Muda Ferry, David gak tahu apa-apa. Tolong Anda jangan berdebat dengannya. Apa kau berhak berbicara di keluarga Wijaya? Dia punya setengah darah keluarga Wijaya. Kau hanya orang luar. Apa-apaan kalian ini? Aku sudah gak suka dengan kalian sejak lama. Memikirkannya saja sudah bikin malu keluarga Wijaya. Ketua, uang itu bagaimanapun juga diberikan kepada kami setiap tahunnya. Dan ini adalah peraturan pemimpin. Pemimpin sedang keluar sekarang. Keputusan terakhir ada padaku. Iya benar, pemimpin sedang tidak ada. Keputusan di tangan Anda. Bisakah Anda mempertimbangkan demi mendiang ibunya David? Ketua... Ini, ambil ini. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Ayah! Ayah! Menjijikan sekali. Ayo! Tuan Muda. Berdiri. Terima kasih Tuan Muda. Lihat saja nanti. Hari ini aku hampir main tangan lagi. Jangan pernah tunjukkan kekuatanmu lagi tanpa izinku. Jangan pernah main tangan. Bisa janji padaku. Ibu nggak lagi di sini. Kami sangat kesulitan di keluarga Wijaya. Mirip sekali. Kenapa kabur? Hah? Cepat atau lambat akan jadi milik Tuan Ferry. Aku nggak akan pernah mau menikahinya. Itu terserah kau. Bawa dia. Lepaskan gadis itu!
Mirip sekali. Pahlawan penyelamat gadis. Kau tahu siapa aku? Hah? Aku nggak peduli siapa kau, tapi kau nggak boleh merampok seorang gadis di siang bolong kan? Ini kan malam hari. Hah? Ajar dia. Sebut namamu. Namaku David. Benar-benar tubuh dewa perang yang sangat langka. Akhirnya ketemukan. Pahlawan menyelamatkan seorang gadis ya? Hah? Kau ingin merusak rencanaku. Tapi kau juga nggak melihat seperti apa dirimu sendiri. Lupa saat meminta uang padaku. Tampang murahan itu harusnya aku rekam untuk kau lihat sendiri. Tanpa izinku, jangan pernah main tangan. Kenapa? Nggak terima? Percaya atau tidak, aku bunuh kau sekarang. Hah? Ferry, dia nggak ada hubungannya soal ini. Belum menikah saja. Kau sudah mau berkhianat? Berhenti! Tuan Ferry, kalau ingin berkencan dengan putri saya, kenapa harus repot-repot seperti ini? Dia itu menculik. Bukan menculik, bukan. Apa yang kau bicarakan? Tuan Ferry ini, meski begitu, secepatnya putri saya akan jadi milik Anda. Dengan adanya kesalahpahaman ini, bisa merusak reputasi Anda. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ayo! Ayah, jangan membuatku menikah dengan Ferry. Keluarga Wijaya akan mencalonkan seorang pemimpin. Ferry adalah orang yang mungkin terpilih. Aku sebagai presiden, tanpa dukungan keluarga Wijaya, kita ada di posisi yang gak stabil. Ayo, bawa Nono pergi. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Apakah kalau aku jadi pemimpin, dia bisa menikah denganku? Iya, siapapun yang menjadi pemimpin keluarga Wijaya bisa menikahi putriku. Nak, kau jatuh cinta dengan gadis itu? Siapa kau? Nggak penting siapa aku. Yang terpenting apa kau ingin menikahi gadis itu. Aku sudah bertemu banyak orang. Hanya kau yang aku suka. Selama kau belajar bela diri denganku, siapapun pemimpin keluarga Wijaya pasti bisa dengan mudah ditaklukkan. Ayahku nggak akan setuju. Aku akan menunggumu. Siapapun yang menjadi pemimpin keluarga Wijaya bisa menikahi putriku. Ayah, aku mau calonkan diri jadi pemimpin. Mana ada yang semudah itu? Aku nggak mau begini terus. Aku mau berusaha. Baiklah. Aku akan menemanimu. Tapi ku biarkan kau berjuang sekuat tenaga. Aku pasti akan jadi pemimpin. Hari ini adalah hari pemilihan pemimpin. Dengar-dengar Ferry adalah yang terkuat di antara generasi muda. Banyak orang yang menganggapnya sebagai pemimpin berikutnya. Senang bertemu Ketua. Ketua. Nah, aku akan memimpin pertandingan. Jika kau memenangkan posisi pemimpin, pasti akan terkenal di Barat Jaya. Bukankah ini David Wijaya dan Budi Santoso? David Wijaya, kenapa gak mengikuti nama ayahnya? Ayahnya adalah menantu. Dia nggak bisa ikut nama ayahnya. Hanya bisa pakai Wijaya. Oh, ternyata sampai kehilangan nama nenek moyangnya.
Ibumu telah wafat. Kenapa masih bertahan di keluarga Wijaya? Apa takut meninggalkan keluarga Wijaya dan mati kelaparan? Kakak, dia orang yang mencalonkan sebagai pemimpin Wijaya untukmu. Mengapa sepertinya dia nggak disukai di keluarga Wijaya? Hari ini adalah kompetisi keluarga Wijaya. Cuma keturunan dengan buku tantangan yang bisa ikut. Untuk apa kau datang? Darah keluarga Wijaya mengalir di tubuhku. Menurut aturan, aku memenuhi syarat mencalonkan diri. Tanpa buku tantangan, nggak berhak calonkan diri. Pemilihan pemimpin akan dimulai. Silakan masuk. Hei, tunggu. Hei, kembali. Kau masuklah lewat sana dan aku bisa minta ayahku untuk memberimu buku tantangan ini. Gimana? Nggak mau masuk? Maka pergilah! Gimana kalau aku tetap ikut? Ingin memaksakan diri? Bagaimana kalau kau lawan aku 2 kali? Sabar. Masuklah. Ayo masuk. Aku melihatmu. Cepat masuklah. Ayo masuk. Cepatlah masuk. Cepat masuk. Setelah masuk, kalian bisa bertanding. Cepatlah. Ayo. Apa gunanya kalian? Ayolah, masuk. Masuk sana. Aku akan masuk untuknya. Ayo. Beneran mau masuk ya? Setelah masuk, masih punya muka buat ketemu orang lain. Weh, beneran mau masuk dia? Beneran masuk? Aduh. Ayah! Penghinaan hari ini, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Masuk cepat. Ayo masuk. Masuklah. Ayo masuk. Ayo. Masuk. Dia juga ikut masuk. Keduanya pasti gak bakal bisa ketemu orang lagi tuh. Aduh, payah. Ayo. Benar-benar 2 ekor anjing. Ini. Ayo. Pemimpin sedang dalam perjalanan kembali. Pemilihan hari ini untuk sementara aku yang memimpin. Nenek moyang kita berkat petunjuk leluhur tahu Gunung Siwolarang yang baru mempelajari ilmu yang hebat membuat keluarga Wijaya menjadi keluarga terkemuka di Barat Jaya. Pertandingan hari ini akan memilih pemimpin sementara dan yang memenuhi syarat akan pergi ke Gunung Siwolarang menerima petunjuk leluhur tahu dan buat keluarga Wijaya makmur ratusan tahun. Pertandingan dimulai. Aku cucu tertua keluarga Wijaya. Aku pasti akan menjadi pemimpin. Bagi siapa yang gak terima, naiklah ke arena. Sangat tampan dan berbakat. Aku maju. Ayo, siapa lagi?
Apa nggak ada lagi? Aduh, Ketua punya anak yang sangat baik. Sepertinya kau hanya bisa menikahi Ferry. Karena tidak ada yang maju untuk menantang, pemimpin berikutnya adalah Aku maju! David, Kukira siapa? Ternyata adalah anjing keluarga Wijaya. Sini. Ayo sini. ingat. Ketua mengendalikan segalanya. Jangan menonjol. Nggak ada yang melindungimu. Apa aku menyuruhmu kembali? Karena sudah berani menantang, gak boleh menyerah. benar. Itu aturannya. Maju! 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 Mereka yang memaksaku. Jangan gunakan kekuatan penuh sebelum pemimpin kembali, ya? Karena sudah naik ke arena dan pertaruhkan hidupmu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Hah? Bagus! Bagus! Ayah, apa boleh aku memakainya? Kenapa nggak berani pakai kekuatan penuh? David ini, apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Biar dia tahu akibatnya. Bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo bunuh dia! Bunuh saja dia. Bunuh! Bunuh dia. Ayo. Bunuh. Ayo bunuh dia. Bunuh! Bunuh dia. Bunuh dia. Anakku, Kak, dia nggak akan mati kan? Kalahkan dia dengan seluruh kekuatanmu, nak. Siapa lagi yang mau menantang? Tuan Muda Ferry. Tuan Muda Ferry. Tuan Muda Ferry. Aku ingin menantang. Tio Aditya! Tio Aditya. Hari ini adalah pemilihan pemimpin keluarga Wijaya. Apa urusan keluarga Aditya? Bukankah siapa yang tinjunya yang paling kuat yang bisa jadi pemimpin? Tentu saja aku bisa jadi pemimpin. Datang-datang buat masalah. Orang-orang bilang keluarga Wijaya adalah keluarga nomor 1 di Barat Jaya. Keluarga Aditya nggak terima. Nggak ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku hari ini. Keluarga ini, kedepannya aku yang akan mengurusnya. Cara sembarangan. Heca! Beraninya hari ini datang buat Ona. Aku ingin tahu berapa banyak nyawamu. Kasih dia pelajaran. Tepat untuk berkuasa. Dia adalah takdirmu. Kau cuma bisa menindas sampah semacam itu. Ya. Ferry! Orang ini ternyata sangat kuat. Tuan muda. Orang seperti ini jadi pemimpin. Apakah nggak ada orang lain lagi di keluarga Wijaya? Bisa dibilang, kalian semua hanyalah sekumpulan pecundang. Kau... Aku... Presiden Liando, putrimu sebaiknya ikut denganku. Aku bisa menjaga posisi presidenmu tetap aman. Theo, kata-katamu tidak sopan. Menurutmu tidak ada orang di keluarga Wijaya? Kalian sekumpulan orang tak berguna. Siapa yang gak takut mati, datanglah! Keluarga Wijaya, bukankah hanya mengandalkan petunjuk leluhur tahun di Gunung Siularang untuk menjadi makmur? Generasi muda keluarga Wijaya kalian hanyalah sekelompok anak manja yang takut untuk mati. Gimana? Gak ada yang berani datang. Kalian semua kumpulan orang gak berguna dan sekumpulan pengecut.
Mulai sekarang, keluarga nomor 1 di Barat Jaya adalah keluarga Aditya. Keluarga Aditya, omonganmu sombong sekali. Pemimpin, aku belum lama pergi, tapi keberanian keluarga Aditya semakin besar ya. Tentu saja aku nggak berani sembarangan di depan pemimpin. Tapi, posisi keluarga pertama di Barat Jaya, keluarga Aditya kami juga ingin mendudukinya. Generasi keluarga Wijaya saat ini, semuanya pengecut dan tak berguna. Posisi keluarga pertama di Barat Jaya, sudah saatnya kalian serahkan. Posisi keluarga pertama di Barat Jaya, sudah saatnya kalian serahkan. Kau majulah dulu. Siapa yang bisa mengalahkan Theo akan menjadi pemimpin berikutnya. Ayo, majulah kalau kalian berani. Biar aku lihat siapa yang berani ambil resiko. Siapa yang mau berakhir sepertinya. Kau terluka. Cepatlah pergi, Tuan. Mana keberanian keturunan keluarga Wijayaku? Aku maju! Ayah, Kau ini sebenarnya siapa? hei David, kau mau buat kita tambah malu. Cepat turun! Aku saja nggak sanggup melawan Theo. Ayo lihat bagaimana kau akan kalah. Ferry, anak itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Baik, kekurangan keluarga Wijaya kami bukanlah keturunan yang berbakat, tapi keturunan yang memiliki keberanian. Aku David. Oh, anak gak jelas dari keluarga Wijaya itu ya? Anak siapa itu? Oh, namanya David. Dia putra dari menantu Budi. Oh, anak dari putri ke-9. Ternyata kau sekuat itu. Kenapa aku belum pernah dengar sebelumnya? Apa kau masih bisa berdiri? Kak, dia sangat hebat. Sepertinya kita meremehkannya. Kau mau lagi? Mengapa anak itu tiba-tiba berubah? Apa dia menyembunyikan kekuatannya? Kita tertipu olehnya. Mengapa David tiba-tiba jadi sangat kuat? Bukankah tadi sangat lemah? Aku belum merasa puas. Hari ini, aku mengaku kalah. Tunggu saja kau. Mengagumkan. Ternyata keluarga Wijaya memiliki orang berbakat lain. Anak ini pantas jadi pemimpin. Ayah, dia nggak boleh rebut posisi pemimpinku. Dia tidak bisa merebutnya. Anakku menang! Anakku menang! Pemimpin! Anakku bisa jadi pemimpin kan? Tapi dia anak dari menantu. Kayaknya posisi pemimpin jatuh ke tangan David. Hadirin sekalian, pertandingan hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami perlu menangani urusan internal keluarga. Semuanya, silakan kembali dulu. Kamu benar-benar seorang pahlawan muda. Selamat memimpin Wijaya. Selamat ya. Kakakku menunggumu. Selamat pemimpin Wijaya. David, meskipun kau mengalahkan Theo, kau tidak bisa menjadi pemimpin. Ketua, apa maksud perkataanmu? Pemimpin Cahya baru saja bilang, siapa yang bisa mengalahkan Theo adalah pemimpin. Di sini bukan giliranmu. Kasih perintah. Beraninya bicara nada tinggi padaku. Kakak kedua,
David, kenapa tidak bisa jadi pemimpin? Pertama, David adalah anak dari menantu. Dia adalah orang asing. Dia tidak memenuhi syarat. Kedua, kekuatannya terlalu lemah. Dia tidak pantas jadi pemimpin. Ketiga, David bersekongkol dengan Theo, menampilkan pertunjukan yang menarik. Dia ingin merebut posisi pemimpin. David sejak awal bukan dari keluarga Wijaya. Bersekongkol dengan musuh, itu wajar. Sangat mungkin ini bersekongkol untuk berebut posisi pemimpin. Kau punya bukti apa? Bukti? Kau bahkan gak bisa mengalahkanku, tapi bisa mengalahkan Theo. Kalau bukan bersekongkol, lalu apa? Aku hanya nggak ingin memakai semua kekuatan. Kau terlalu sombong ya. Kau... Baiklah, bertandinglah denganku. Biar aku lihat kekuatanmu. Ayo. Ngapain? David adalah anak putri ke-9. Ayo. Ngapain? David adalah anak putri ke-9. Aku percaya sifatnya. Kakak, biarkan David bertanding denganku. Aku akan segera tahu. Itu saja. Kalau dia tidak kuat, maka dia bersekongkol dengan lawan dan berusaha merebut posisi pemimpin Wijaya. Perbuatan melanggar hukum seperti itu, menurut aturan, harus memotong nadi tangan dan kaki dan menjadi orang cacat. Hadirin, yang setuju untuk tanding berdiri di sini. Yang tidak setuju, berdiri di sebelah kakakku. Baiklah, baik. Aku baru pergi beberapa hari. Mereka akan menjadi orangmu. Aku tidak berani. Kakak, tolong kasih perintah. Aku bersedia menantang. Anak ini sangat kuat. Anak ini sangat kuat. Jika aku tidak punya kemampuan selama 30 tahun, aku akan kalah dengan pukulan itu. Kekuatan tubuh Dewa Perang baru dikeluarkan kurang 10%. Kau terlalu lemah. Kau pasti bersekongkol dengan musuh. Apa kau tahu seberapa lemahnya aku? Anak baik, aku hampir saja kalah. Dengan waktu yang ada bisa jadi masalah besar. Kau kalah! Kau pasti bersekongkol dengan musuh. Apa semua melihatnya? Aku menggunakan sedikit kekuatanku untuk mengalahkannya. Dia sangat lemah. Dia pasti bersekongkol dengan musuh. Saudara-saudara, keluarga Wijaya kami tidak pernah ada anak dari menantu yang menjadi pemimpin. David bersekongkol dengan musuh dan ingin merebut posisi menjadi pemimpin. Ingin meruntuhkan keluarga Wijaya. Semuanya setuju tidak? Gak setuju, gak setuju, gak setuju. David, beraninya kau bekerja sama dengan musuh. Ingin menjarah semua harta kami. Pengkhianat keluarga Wijaya. Itu nggak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin. Para pamannya saudara, David pasti salah paham. Mohon maafkan dia sekali saja. Datanglah. Menurut aturan klan, menghapus kemampuannya, memutus urat tangan dan kaki, dan diusir dari keluarga. Tunggu! Tunggu! Masalah ini pasti ada salah paham. Perlahan akan kuselidiki dengan jelas. David tidak bisa terapkan aturan. Aku ingin menghukum David hari ini. Membersihkan keluarga. Aku adalah pemimpin. Tanpa dukungan orang-orang, kau tidak bisa jadi pemimpin. Kalian. Semua bicaralah. Haruskah kita singkirkan orang asing ini? Singkirkan! Kau lihat, kehendak rakyat tidak bisa dilawan. Lakukan! Kalian mau apa? Lepaskan aku! Sita semua aset mereka. Tidak ada yang boleh membantu mereka. David! Biarkan mereka jadi tunawisma. Anakku! Dia adalah anak putri ke-9. Lalu kenapa? Anakku! Kalian berdua ingin jadi pemimpin, kan? Baiklah. Aku akan lihat bagaimana keluarga Wijaya hancur di tangan kalian. Setelah 1 bulan, Ferry Wijaya mengambil alih posisi pemimpin, mewakili keluarga untuk ketemu leluhur Tau. Bertemu leluhur Tau. Semuanya, kalau David masih punya niat jahat, bersekongkol dan berencana mencelakai kami, maka bukankah kita dalam bahaya? Sebaiknya kita bertindak sekarang. Gimana menurut kalian? Demi jadi pemimpin kerjasama dengan musuh, kau harus mati. Keluarga hampir hancur di tangannya. Pemimpin, bunuh dia. Bunuh dia! Anakku. Siapa berani menyentuhnya?
Hei orang tua, siapa kau? Boneka kecil keluarga Wijaya benar-benar tidak paham etika. Dasar kau orang tua! Siapa kau sebenarnya? Berani merusak rencanaku! Ayah! 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 Ketua! Orang itu sangat kuat. Jika dia ingin membunuhku, aku sekarang sudah jadi jenazah. Ayah! Ayah! Tuan! Ayah! Orang tua sialan! Siapa kau sebenarnya? Keluarga Wijaya berhubungan erat denganku. Sayang sekali, generasi muda ternyata sekelompok orang kejam. Jika Yohan Wijaya tahu, dia pasti akan merangkak keluar dari dalam kubur dan menampar kalian. Bagaimana kau tahu nama kakekku? Siapa kau sebenarnya? Aku? Kau akan mengetahuinya. Ini adalah takdir yang harus dihadapinya. Kalau dapat bertahan, akan seperti naga yang kembali ke laut. Dunia, biarkan dia menjelajahinya. Terima kasih atas pertolongannya. Kurang mampu tapi kuat. Tidak akan meredupkan keinginan yang tinggi. Tuan muda, dengan keadaanmu hari ini, bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ayahmu? Tuan muda, segera sembuhlah. Kau harus sembuh, Tuan muda. Buka pintunya! Buka pintunya! Kalau gak bayar sewa, aku usir kalian! Kak, kau sungguh akan menikahi Ferry? Takdirku, apakah aku yang memutuskan? Pemimpin keluarga Wijaya harusnya David. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Kenapa bisa menjadi Ferry? Ternyata kau. Bukan aku. Kak, cepat lihat. Ini adalah dia. Bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Kau. Siapa kau? Apa kau salah orang? Kau adalah... Pemimpin Wijaya, silakan. Ayo pergi. Besok, upacara pengangkatan pemimpin Wijaya. Juga hari pernikahan kalian. Ayo kembalilah untuk menyiapkan pernikahan. Aku nggak akan menikah dengannya. Diam, ikutlah aku kembali. Kau masih mikirin David Singa berguna itu? Dalam 2 hari, aku akan ke Gunung Siolarang dan bertemu leluhur Tao. Saat itu, aku jadi orang yang sukses. Kalau keluarga Liando mengikutiku, maka akan mendapatkan keuntungan besar. Benar-benar. Ayo! David, kenapa kau masih hidup? Hah? Aku bukan David. Kau salah orang. Hentikan dia. Kau salah orang. Terakhir kali aku gak bisa menuntaskannya. Kali ini, kau gak bisa kabur. Ferry? Pemimpin, sudahlah. Itu gak berguna. Sebentar lagi adalah hari pernikahanmu. Kalau kamu lakukan itu akan membuatmu sial. Kulepaskan kau kali ini. Lain kali gak akan seberuntung ini. Tunggu! Apa aku menyuruhmu pergi? David, semangkuk makanan anjing ini kuberikan padamu. Kau
baru boleh pergi. Ayo makan! Terima kasih, kebetulan aku sedang lapar. Pemimpin keluarga Wijaya, ha? Kau benar-benar seekor anjing. Sangat lezat. Kalau kalian gak keberatan, aku akan bawa sisanya. Sangat lezat. Kalau kalian gak keberatan, aku akan bawa sisanya. Berhenti! Kenapa kau menyimpan foto Angel? Hah? Itu ibuku. Ibumu? Ini wanitaku! Berani memukulku? Hah? David, aku beritahu kau, kalau aku menemukanmu menyimpan barang Angel lagi, aku akan menghabisimu. Ayo! Ayo! Siapa itu? Aku. Ngapain kau datang? Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau tahu. Memang apa yang kau tahu? Dari pemimpin keluarga Wijaya menjadi tunawisma, semua nadi bela diri telah rusak. Bahkan wanita yang dicintai telah menjadi istri orang lain. Menyedihkan. Bagaimana kau bisa tahu? Masih banyak lagi yang aku ketahui. Misterius sekali. Kulihat kau seperti penipu tua. Minumlah sedikit anggur saat khawatir. Mabuklah dan lepaskan semua kekhawatiran. Bepergian bebas tanpa rasa khawatir. Ini, minumlah. Seperti kata pepatah, segelas anggur di bawah angin musim semi, lentera 10 tahun di sungai pada hujan malam. Pengalamanmu akhir-akhir ini lebih menarik daripada kehidupan banyak orang. Penipu tua, omonganmu bagus sekali. Minumlah. Penipu tua, anggur ini... Takdir antara kita sangat dalam. Semanis anggur yang terlahir kembali. Anggap saja kau berhutang padaku. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Bahagialah. Ayah, menurut ayah bagaimana keadaan David sekarang? Untuk apa memikirkan dia? Gak ada gunanya. Menantu? Hari ini aku mendapat 2 kebahagiaan. Ayah, mertua, tolong perlakukan istriku sedikit lebih lembut. Iya. Ayo pergi.
Aku pulih. Aku sudah pulih. Nah, anggur ilahi dapat memberimu kekuatan 10 kali lebih kuat, tapi hanya berlaku 3 hari. Setelah 3 hari, kau tetap akan menjadi orang tak berguna. Kalau ingin memulihkan kekuatan penuh, datang temui aku di Gunung Siularang 3 hari lagi. Gunung Siularang. Bukannya itu tempat tinggal leluhur Tao? Angel! Acara selesai. Mulai hari ini, Ferry berhasil menjadi pemimpin keluarga Wijaya. 3 hari lagi, mewakili keluarga Wijaya pergi ke Gunung Siularang dan menghadap leluhur Tao. Senang bertemu pemimpin. Senang bertemu pemimpin. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Angel. Selamat datang, Paman dan para saudara. Jangan membuat aku malu. Hormat pada langit dan bumi. Hormat pada orang tua. Hormat pada satu sama lain. Cium, 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 cium. Hei Ferry. Datang dan terima ajalmu. Hei Ferry. Datang dan terima ajalmu. David, kau datang ke sini nyari mati. David, Kak, dia menyelamatkanmu. Mengapa kau datang? Cepat pergilah, kau tidak bisa melawannya. Karena kau datang untuk menjemput ajalmu, aku akan mewujudkannya. Datanglah! Aduh, pemimpin Wijaya. Ini akan membawamu sial. Hari ini kau harus terima ajalmu. Aku akan menghabisimu hari ini. Lihat siapa yang berani menghentikanku. Hajar dia! Jahat! Kemampuanmu ternyata sudah kembali. Datang dan terima ajalmu. Meskipun kemampuanmu sudah kembali, jangan harap bisa seenaknya di sini. Kau terlalu banyak omong, tapi tidak berani maju. Kenapa pakai pisau sapi untuk membunuh ayam? Siapa yang berani menangkap David akan ikut bersamaku pergi bertemu leluhur Tao. Leluhur Tao adalah sosok yang mirip dewa. Kalau bisa bertemu dengan beliau, maka adalah kesempatan yang besar. Hah? Aku datang. Kau masih punya muka untuk kembali, David. Aku akan bersihkan masalahmu hari ini. Iya! Keluarlah para pengecut. Cepat! Jangan kira hari ini adalah pernikahanku, aku tidak berani menghabisimu. Sini. Apalagi yang kau tunggu? Anak ini sangat kuat sekarang. Hati-hatilah. Ada begitu banyak orang. Jangan sampai hilang muka. Kemajuanku sangat pesat dalam 1 bulan ini. Aku nggak percaya. Dia adalah lawanku. Habis kau! Huh! Habis kau! Huh! David,
1 bulan gak bertemu, ternyata kau bisa berubah total. David sepertinya menjadi lebih kuat. Ayo, David, kau kalah dariku 2 kali. Pemimpin, eksekusi pengkhianat ini. Hancurkan pengkhianat ini. David layak mendapatkannya. Kau bisa berpulang. Tunggu! Tunggu! Ferry, lepaskan David. Aku janji menikahimu. Jangan. Kau masih melindunginya. Kau masih melindunginya! Jangan! David, semakin dia melindungimu, semakin aku ingin menghabisimu. Bebaskan dia! Bebaskan dia! Kenapa orang ini datang? Ayahnya telah menjadi tunawisma. Bau sekali. Saudara sekalian, anakku, dia jelas-jelas difitnah. Kalian sudah diusir dari sini. Siapa saudaramu? Kalian bukan lagi keluarga Wijaya. Ngapain kembali lagi? Ferry, kapan kau akan membersihkan nama anakku? Kalian berdua adalah pengkhianat keluarga Wijaya. Pantas mendapatkan akhir seperti ini. Kulihat kau nggak akan nyerah sampai akhir. Theo, kenapa kau belum keluar? Theo, bukankah aku memintamu keluar negeri? Ferry! Beritahu semua orang, apa kau dan anakku memiliki hubungan? Baik, aku nggak ada hubungan apapun dengan David. Tapi aku dan Ferry terlibat transaksi ilegal. Transaksi ilegal? Ferry, apalagi yang ingin kau katakan? Theo! Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ferry bertransaksi dengan musuh. Kenapa aku nggak tahu apa-apa? Kalian transaksi apa? Enggak. Hei Ferry, pembalasanmu telah tiba. Enggak, itu dia. Dia bersekongkol dengan David. David, dia ingin merebut posisi pemimpinku. Ingin mencelakakanku. Kemari, habisi dia. Theo, hari ini kita main drama dengan identitas aslimu. Sekarang mereka berpikir David bersekongkol denganmu. Seorang putra dari menantu ingin merebut posisi. Pemimpin keluarga Wijaya? Aku nggak bersekongkol dengannya. Apa maksudmu? Jangan tanya yang tidak penting. Akan kuberi 20% harta keluarga Wijaya. Kau kaburlah ke luar negeri. Aku takut Ferry nggak memenuhi janjinya. Jadi aku merekamnya. Jadi kau bersekongkol dengan musuh? Kau adalah sampah keluarga Wijaya! Ferry, kau nggak bisa berkata apapun kan? Theo, kau mengkhianatiku! Aku juga nggak mau. Seorang lelaki tua menangkapku. Dia tahu segalanya. Aku nggak mau dipenjara. Lelaki tua siapa? Ferry, ternyata kau serigala berbulu domba. Kau orang yang merebut posisi pemimpin. Sekelompok orang tak tahu diri ingin mengkhianatiku, hah? Benar kan? Aku baru tahu kalian punya niat yang buruk dan ingin menghancurkan keluarga. Orang yang munafik. David 100 kali lebih kuat darimu. Jangan bergerak! Kakak! Diam! Jangan ke sini! Kalau datang ku bunuh dia! Ayo! Minggir! Ayo! Diam! Aku yang lakukan semuanya. Aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Hah? Ferry, akhirnya kau mengakuinya. Leluhur keluarga Wijaya menjadi saksi penurunan jabatan Ferry dari posisi pemimpin dan pemimpin baru adalah David. Ferry, kau yang merampas harta keluarga. Kau yang bersekongkol dengan musuh dan ingin membunuh kita semua. David, kami salah paham padamu sebelumnya. Kau bisa menggunakan hak pemimpin untuk membersihkan keluarga. Tangkap Ferry dan bawa ke pengadilan. Benar.
Semua teh milik kalian sudah aku racuni. Kalau ingin hidup, dengarkan aku. Kau nggak punya siapa-siapa. Punya apa kau melawanku? Mereka semua adalah saudaramu. Serahkan obat penawarnya. Saudara sialan. Sekelompok orang egois. Tunggu sampai aku bertemu leluhur Tao dan mendapatkan warisannya. Di dunia ini gak ada lagi yang bisa menjadi lawanku. Leluhur Tao, aku pernah bertemu sekali. Beliau adalah sosok seperti dewa. Orang tidak berguna sepertimu tidak bisa menipu mata tajamnya. Berhentilah. Berhenti? Aku tidak bisa berhenti. Maka aku akan membuatmu berhenti. Iya. David, gak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Ya. Ternyata kau lagi orang tua sialan. Cahya senang bertemu leluhur Tao. Kenapa kalian diam saja? Cepat berikan salam pada leluhur Tao. Senang bertemu leluhur Tao. Senang bertemu leluhur Tao. Penipu tua? Penipu tua? Situasi apa ini? David, beliau adalah leluhur Tao. Bersikaplah yang sopan. Tidak apa. Anak ini cocok dengan seleraku. Biarkan dia panggil sesukanya. Penipu tua, kenapa kau datang? Kalau aku tidak menangkapnya, khawatir kau kesulitan untuk menjelaskan. Terima kasih leluhur Tao. Serius sekali, aku nggak terbiasa dengan itu. Panggil saja aku dengan penipu tua. Baiklah. Ternyata kau adalah leluhur Tao. Tepat. Aku sudah bilang, kau akan segera tahu siapa aku. Semua orang bermimpi bertemu leluhur Tao. Ternyata kau. Pantas saja aku bukan lawan sebandingmu. Kalian berdua telah buat banyak kejahatan. Terimalah hukumanmu. Hidup orang-orang ini semuanya ada di tanganku. Kalian berani menyentuhku, ha? Perbuatan jahat akan berujung pada bencana. Kau nggak bisa kabur, Ferry. Kau belum menyerah juga. Menyerah. Seranganku selanjutnya belum datang. Menyerah. Seranganku selanjutnya belum datang. Tuan Angkasa sedang dalam perjalanan ke sini. Begitu dia datang, kalian semua akan habis. Tuan Angkasa. Tuan Angkasa dari Narayasa, tindakannya akan berdampak besar. Bahkan kau bukanlah lawannya. Cakra Angkasa ya. Dia aku usir pada saat itu. Ternyata dia kabur ke Narayasa. Ayo, pergi ke keluarga Wijaya di Barat Jaya. Cakra Angkasa melakukan tindakan ilegal. Keluarga Wijaya kami sudah lama tidak berhubungan dengannya. Kau ternyata bersekongkol dengannya. Ya. Ya. Angel! Ayo. Mau kabur kemana? Ayah, pergi! Ayah! 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 Ferry, jangan balas dendam untukku. Cepat cari Tuan Angkasa. Ayah. Cari Tuan Yu. Ayah! Ayo. Ayah! Ayah!
Makamkan dia dengan layak. Aku hanya dapat membantumu sampai sini. Ada beberapa hal yang hanya bisa andalkan diri sendiri. Terima kasih, penipu tua. Fisikmu istimewa. Jelas bukan orang biasa. Tunggu hingga selesai. Ingat untuk datang temui aku di Gunung Siularang. Dan juga orang yang paling kau rindukan sebenarnya belum tiada. Orang yang paling kurindukan. Orang yang paling kurindukan. Ini cukup untuk menyembuhkan racun mereka. Ambillah. Pemimpin Wijaya, aku adalah paman ketigamu. Tolong bantu kami. Anda gak akan dendam dengan kami kan? Tolong pemimpin Wijaya. Tolong pemimpin Wijaya. Kami berjuang demi keluarga Wijaya. Tolong kami. Apa gunanya mohon padaku? Pemimpinnya adalah David. Cynthia, bagikan obatnya pada semua. Baiklah. Terima kasih pemimpin Wijaya. Terima kasih. Terima kasih pemimpin Wijaya. David, oh bukan, pemimpin. Semua ini bukan urusanku. Pergi. Pemimpin Wijaya, Anda sudah banyak menderita selama ini. Sekarang penderitaan telah berakhir. Terima kasih atas dukunganmu, Paman Liandong. Cepat ambil obatnya. Beristirahatlah 2 hari setelah memakannya. Iya, baik. Terima kasih, Pemimpin Wijaya. Angel! Jangan balas dendam. Cepat cari Tuan Angkasa. Carilah Tuan Angkasa. Tuan Angkasa, tunggu sampai aku menemukanmu. Aku ingin mereka memberikan hidupnya padaku. Pemulihannya cukup baik, istirahat 2 hari maka bisa keluar. Angel, kau siuman. Apa kau benar-benar menyukaiku? Aku rasa itu karena aku terlihat mirip dengan ibumu. Dan tidak benar-benar menyukaiku. Benar kan? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Sebaiknya kau pergi temui orang yang kau rindukan. Tunggu sampai selesai dan ingat, temui aku di Gunung Siularang. Dan juga orang yang paling kau rindukan sebenarnya belum tiada. Bodoh. Kalian berdua, lindungi Angel dengan baik. Baik. Pemimpin, aku harus pergi ke Gunung Siularang. Pemimpin, aku harus pergi ke Gunung Siularang. Memang begitu aturannya. Aku akan pergi bersamamu. Berhenti. Gak tahu antri ya? Aku datang untuk menemui leluhur Tao. Aku juga datang menemui leluhur Tao. Aku sudah bilang, antri. Ku beritahu kau, leluhur Tao yang sudah mengundangku. Leluhur Tao adalah sosok yang mirip dewa. Orang lain memohon untuk menemuinya. Kau tidak memenuhi syarat. Hari ini leluhur Tao menunggu seseorang. Orang lain tidak akan bisa bertemu. Semuanya, silakan kembali. Leluhur Tao mau ketemu siapa? Kembali! Kau! Tubuh dewa perang?
Mungkinkah orang yang ditunggu guru adalah dia? Kurangi masalah ya. Ternyata orang yang ditunggu guru adalah kau. Ikuti aku. Ayo. Ayo. Aduh! Guru, orang yang ditunggu datang. Kau punya 3 pertanyaan. Kau tahu semuanya. Di aula besar keluarga Wijaya, kau bilang orang yang kurindukan masih hidup. Apa maksudnya? Sebenarnya, ada apa kau mencariku? Lalu, aku telah menjadi orang yang tidak berguna. Kenapa kau menyelamatkanku? Aku akan jawab pertanyaan pertama dulu. Siapa yang paling kau rindukan? Ibuku. Sebenarnya dia masih hidup. Penipu tua. Jangan bercanda tentang ibuku. Ayahmu awalnya berasal dari Tegal Jaya. Keluarga bela diri kuno, putra tertua keluarga Halim. Tegal Jaya adalah tempat banyak orang hebat. Keluarga Halim di Tegal Jaya juga memiliki kedudukan tinggi. Tunggu. Kau bilang keluarga Halim di Tegal Jaya. Tegal Jaya adalah tempat banyak orang hebat. Keluarga Halim di Tegal Jaya juga memiliki kedudukan tinggi. Tunggu. Kau bilang keluarga Halim di Tegal Jaya. Ayah. Marga ayah adalah Santoso, bukan Halim. Tuan muda, sebenarnya aku ini bukan ayah kandungmu. Apa? Maaf Tuan muda, masalah ini aku telah membohongimu bertahun-tahun. Enggak. Ayah. Apa yang ayah bicarakan? Ayahmu adalah keluarga bela diri kuno di Tegal Jaya, putra tertua keluarga Halim. Namanya Yuda Halim. Aku ini hanyalah pengawalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak hal yang terjadi. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Tunggu sampai kau menemukan ayah kandungmu. Semuanya akan menjadi jelas. Tunggu sampai kau menemukan ayah kandungmu. Semuanya akan menjadi jelas. Benar. Orang tuamu dikurung oleh kakekmu di keluarga Halim, Tegal Jaya. Temukan mereka untuk memahami sepenuhnya. Kakekku. Kenapa dia mengurung orang tuaku? Berhenti. Kau akan menjemput ajal jika seperti ini. Walau mendapatkan ajaran sejati dariku, kau masih belum bisa menyelamatkan mereka. Kenapa kau melakukan semua ini? Kau terlahir dengan tubuh dewa perang. Aku pergi ke seluruh dunia bertemu banyak orang. Dan hanya kau yang bisa cocok. Jadilah penerusku. Aku menerima informasi ibumu Intan Wijaya sedang sakit parah. Jika kau bisa segera menyelamatkan mereka, mungkin masih bisa melihatnya untuk yang terakhir. Kalau begitu cepat ajari aku. Kau nggak ingin jadi murid, bagaimana aku bisa mengajarimu? Penipu tua, tunggu aku di sini. Murid David, senang bertemu leluhur Tau. Selamat telah menjadi penerus leluhur Tau. Baiklah, aku akan mengajarimu sekarang. Bagus. Penipu tua, apa kau punya keterampilan lain? Keluarkan semuanya. Memang pantas disebut tubuh dewa perang. Begitu mulai latihan, rasanya perkembangannya akan sangat cepat. Sejujurnya, hanya dalam beberapa hari kau mendapatkan semua ajaran sejatiku. Saat ini benar-benar tidak ada yang tersisa untukmu. Ambil ini. Mungkin akan berguna di masa depan.
aku berikan posisi leluhur tahu padamu. Aku merasa sangat lega. Lalu aku sekarang bisa menyelamatkan orang tuaku. Tentu bisa. Hanya saja di masa depan harus rendah hati. Kalau sampai keluarga Halim tahu, takutnya kau tidak akan bisa bertemu dengan orang tuamu. Keluarga Halim di Tegal Jaya. Aku datang. Kemari. Guru, Beritahu dunia, pembawa pedang Tau adalah pemimpin Tau yang baru. Lihat dia seperti melihatku. Jika ada yang tidak taat, mereka adalah musuh Gunung Siularang. Siap. Ini adalah tempat orang tuaku dikurung. Keluarga Halim adalah salah satu keluarga terbesar di Tegal Jaya. Jadi aturan di sini sangat banyak. Nah, jangan buat kesalahan ya. Lalu kalau berbuat kesalahan akan dikurung di mana? Jangan banyak tanya. Sudah. Sepertinya harus sembunyikan identitas dan mulai cari di mana orang tuaku dikurung. Yuda, aku rindu David. David bersama Budi di keluarga Wijaya. Mereka pasti hidup dengan baik. Jangan khawatir, ya. Alangkah baiknya jika sebelum aku tiada bisa ketemu David. Keluarga Halim kami sangat terkenal di Tegal Jaya. Harusnya kau menikahi wanita kaya di Tegal Jaya, tapi malah terpesona olehnya. Ini adalah hukuman untuknya. Dia adalah menantumu. Dialah yang memberikanmu cucu. Aku nggak kenal dengan menantu ini, bahkan nggak mengenali cucu itu. Tuan, Leluhur Tau memiliki penerus. Panggil semuanya. Adakan pertemuan keluarga. Ayah! 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 David, Mama sangat merindukanmu. Jadi ini kakekku. Di mana dia mengurung orang tuaku? Semua bela diri dari Siularang, seluruh keluarga bela diri kuno, semua adalah hasil pencerahan dari leluhur Tau di Gunung Siularang agar dapat menguasai wilayah. berita dari Gunung Siularang, leluhur Tau memiliki penerus. Yang mendapatkan pedang Tau akan menjadi leluhur Tau berikutnya. Keluarga Halim kami sudah jauh dari sebelumnya. Sekarang di Tegal Jaya hanya bisa menduduki peringkat ke-10. Kita harus bangun hubungan baik dengan leluhur Tau yang baru. Hanya dengan begitu, keluarga ini dapat kembali ke puncak. Jadi, siapa yang pergi ke Gunung Siularang? Kalau disukai oleh leluhur Tau yang baru, maka keluarga Halim kami dapat kembali berkuasa di Tegal Jaya. Aku pergi. Aku pergi. Lupakan, kalian semua pergilah. Kalau menjadi wanita dari leluhur Tau yang baru, keluarga Halim kami akan makmur selama ratusan tahun. Tidak satu pun dari kalian boleh pergi. Wirya Kurnia. Wirya Kurnia, apa maksudmu? Apa ingin memicu perang keluarga? Ingin memicu perang keluarga? Emang bisa mengalahkanku? Kau nggak tahu kan? Leluhur Tau baru dari Gunung Siularang. Sudah dinobatkan. Hal besar begini masih perlu kau katakan? Sesuai peraturan aliansi bela diri kuno Tegal Jaya, 10 keluarga teratas yang hanya bisa bertemu leluhur kuno. Kau dan aku sejajar di 10 besar. Jadi, aku paham. Omong kosong macam apa itu? Siapa yang menang, dia yang pergi. Kesempatan bertemu leluhur Tau, keluarga Halim kami pasti akan dapat. Siapa yang bertarung? Kakek, aku maju.
kau kalah. Aku maju. Aku akan melawanmu. Keluarkan kemampuanmu. Keluarga Kurnia lebih kuat dari keluarga Halim. Kalian generasi muda keluarga Halim, hanya begitu saja. Kalian tidak akan bisa bertahan di Tegal Jaya. Siapa yang berani melawanku? Tidak ada orang yang berani di keluarga Halim? Mulai sekarang, Aku beritahu kalian, kalau keluarga Halim benar-benar lemah. Siapa berani melawan? Ayo lawan aku. Bukankah kau kepala keluarga di sini? Ayo sini, datanglah. Ku berikan tanganku. Jangan bilang aku jahat ke orang tua. Kau! Sekelompok orang pengecut. Kalian masih ingin bertemu leluhur Tau? Di hidup berikutnya saja. Ayah, gak ada yang menantang. Kita menang. Ayo pergi. Apa kau ingin bertemu leluhur Tau? Aku bisa membantu. Kau ini pelayan baru? Bagaimana bisa bantu aku? Ya ampun, kau nggak perlu khawatir. Kau hanya perlu menjawab, mau atau tidak. Kau harus setujui satu syarat, lalu aku bisa membantumu. Selama bisa bertemu leluhur Tau, aku setuju syarat apapun. Tunggu dulu. Aku akan bertarung denganmu. Kau mau ngapain? Itu memalukan. kenapa kau pelayan ikut cari ribut? Cepat kembali. Diam kau. Kau? Seorang pelayan kecil? Benar-benar gak ada orang di keluarga Halim? Bahkan mengirim pelayan untuk melawanku? Ayah, mereka ingin pelayan ini untuk menang. Keluarga Halim sangat buruk. Ternyata mencari peluang untuk menang dan menekan satu pelayan kecil ini. Kau sudah selesai bicara. Karena itu yang kau inginkan, maka kuwujudkan. Ayah, jenis seperti ini serahkan saja padaku. Ayah, apa dia bisa melakukannya? Kakak! Ayo, siapa lagi? Ayah, ternyata dia hebat juga. Dia seorang pelayan, bagaimana bisa sangat kuat? Hei, apa menurut kalian dia sedikit familiar? Mungkin dia mirip dengan saudara siapa ya? Tanyakan padanya nanti. Beraninya kau menyakiti anakku. Bukannya kau juga menyakiti keluarga Halim? Keluarga Kurnia kami salah satu 10 keluarga teratas di Tegal Jaya. Bahkan keluarga Halim harus tunduk padaku. Kau pelayan kecil, berani melawanku? Apa kau nggak sanggup kalah? Kalau kau ingin cari masalah, akan kuwujudkan untukmu. Hati-hati, dia bukanlah ahli yang biasa. Kemampuannya sangat bagus, kenapa jadi pelayan di keluarga kita? Benar. Jadi Wirya bisa masuk 3 besar di Tegal Jaya. Hena. Oh, orang berbakat di generasi kalian yang aku sangat tahu. Aku belum pernah dengar namamu. Siapa kau sebenarnya? Bukannya kau selalu bilang ingin bertemu denganku? Aku selalu ingin bertemu denganmu. Ayah, seseorang yang ingin ayah temui. Bukankah... Leluhur Tau dari Gunung Siolarang. Bagaimana mungkin? Bawahan, beri hormat pada leluhur Tau Gunung Siolarang.
Hormat pada leluhur Tau Gunung Siolarang. Hormat pada leluhur Tau Gunung Siularang. Leluhur tahu. Aku bersalah. Aku pantas dihukum. Aku salah. Kami salah. Leluhur, aku tidak mengenalimu. Mohon maaf. Untuk bertemu denganku, kalian berjuang mati-matian. Itu sungguh gak perlu. Adapun ingin menggunakan wanita untuk menjilatku, itu semakin gak perlu. Kami berusaha menebak pikiran leluhur Tau tanpa izin. Tolong hukum aku. Hukum katamu. Aku ingin kau menyetujui satu syarat. Tolong katakanlah, jangankan satu syarat. Aku akan menyetujui 100 syarat. Kalian semua keluarlah. Leluhur Tau yang baru sangat tampan. Benar, entah gadis mana yang begitu beruntung yang disukai olehnya. Leluhur, apa perintah Anda? Kau berjanji padaku akan menyetujui apapun syaratnya, kan? Iya. Aku ingin kau lepaskan orang tuaku. Leluhur Tau, Anda orang mulia. Orang tua Anda seharusnya seseorang yang hebat. Aku belum pernah melihatnya. Mana berani mengeruh mereka. Ayahku adalah Yuda Halim. Ibu, Intan Wijaya. Apa kau sudah ingat? Aku ingin bertanya padamu, sebaiknya jawab dengan jujur. Kenapa orang tuaku harus dikurung? Gak mau bicara! Bukan begitu leluhur Tau. Akan kukatakan. Saat itu, keluarga Halim adalah salah satu yang terbaik di Tegal Jaya. Aku berikan pernikahan yang baik untuk ayahmu. Tapi dia menolak dan menjalin hubungan dengan ibumu. Ini juga salahku. Pandanganku dangkal. Karena keluarga Wijaya ibumu hanya sebuah keluarga kecil di Barat Jaya. Aku sangat marah. Jadi, aku kurung mereka. Gak sepadan, kan? Kalian orang-orang tua. Kenapa selalu berpikiran kaku seperti ini? Aku adalah... Diam! Di mana mereka? Bawa aku ke sana. David. Aku ingin bertemu David. Ayah. Ayah sedang apa? David. David. Aku nggak bermimpi, kan? Itu asli. Bukan mimpi. Bukan mimpi. Ini sungguhan. Ibu. David. David. Akhirnya kami bertemu denganmu. David. David. Ibu lihat. Lihat. Ibu lihat. Ibu. Bagus. Bagus. Intan. Ibu. Intan. Ibu. Intan bangun. Intan. Ibumu dalam bahaya sekarang. Dia mungkin gak bisa menanggungnya lagi. Bawa ke Gunung Siularang. Bawa ke sana. Cepat. Iya, ya. Cepat. David, apa kau masih mengenali kakekmu? Ayah tidak pantas. Sekarang hanya bisa menyelamatkan hidupnya, bisa bertahan atau tidak.
bergantung pada takdir. Terima kasih leluhur tahu. Terima kasih, Guru. Tuan muda, sudah ada leluhur tahu dia sudah turun tangan. Nyonya pasti baik-baik saja. Pak Santoso, saat itu untuk melindungi David dari bahaya, kau pergi ke keluarga Wijaya jadi menantu. Kau telah bekerja keras saat itu. Tuan muda dan semua orang memiliki takdirnya masing-masing. Sekarang, lihat keluargamu bersatu kembali. Misiku akhirnya sudah selesai. Ayah membesarkanku sebesar ini. Kita tidak bisa dipisahkan. Pak Santoso, mulai sekarang kita ini adalah saudara. Iya, baiklah. Tuan Angkasa, aku datang. Aku menunggumu beberapa hari. Mana barang yang aku mau? Tuan Angkasa, aku masih belum jadi pemimpin. Harta keinginanmu, pedang Rajakin, aku belum bisa memberinya. Tenang saja Tuan, bantu aku habisi seseorang. Tunggu sampai aku jadi pemimpin. Aku bisa memberimu pedang Rajakin. Habisi siapa? David. Karena dia telah merebut posisi pemimpinku. David. Dia hanyalah anak menantu dari keluarga kami. Hanya seorang menantu beraninya merusak rencanaku. Jadi habisi dia. Saat aku jadi pemimpin, Anda bisa mengambil harta negara Anda. Selain itu, dengar-dengar ada leluhur tahu baru di Gunung Siolarang. Siapa itu? Kau menanyakan ini. Mantan pemimpin tahu di Gunung Siolarang adalah saudaraku. Kami memperebutkan posisi pemimpin tahu. Sayang sekali aku kalah. Itu sebabnya aku tinggal di Narayasa. Dan sekarang dia menyerahkan posisi pemimpin tahu pada orang luar. Aku benar-benar nggak tahu soal ini. Nggak penting. Tunggu aku membantumu naik ke posisi pemimpin. Belum terlambat untuk meratakan Gunung Siolarang. Tuan Angkasa, aku ingin membantumu. Aku ingin balaskan dendam karena membunuh ayahku. Apa kau bisa membantu dengan cepat cari tingkatkan kekuatan? Ada sih ada, tapi bisakah kau membayar harganya? Selama bisa menghabisi David, aku bisa membantumu. Aku nggak takut berapapun harganya. Baiklah. Obat luar biasa, hanya dengan menyuntikkan ke tubuh, kekuatanmu akan mendapatkan peningkatan pesat. Bahkan mungkin melebihiku. Ajaib sekali. Namun, itu memiliki kelemahan, bisa mengubahmu menjadi manusia robot. Manusia robot? Benar, kalau berubah tidak kenal lelah dan tidak kenal sakit, hanya mesin pembunuh orang. Tidak kenal sakit. Kalau gitu aku tidak takut apapun. Bagus sekali. Tuan Angkasa, aku nggak pernah merasakan diriku sekuat ini. Ini hanya obat luar biasa versi pertama. Tunggu sampai aku menjadi pemimpin tahu di Gunung Siolarang. Aku akan kembangkan banyak obat. David, aku akan memotongmu jadi beberapa bagian. Tuan Angkasa, 3 hari lagi. Ayo kita serang keluarga Wijaya bersama. Pernah lihat orang ini nggak? Tidak. Lihat? Nggak lihat. Ferry, kau pengkhianat! Tangkap dia! Ferry, apa maumu? Tenang, aku nggak akan membunuhmu. Aku hanya memintamu mengirim pesan kepada David. Apa yang ingin kau katakan? Suruh dia bersihkan lehernya. Aku akan menghabisinya 3 hari lagi. Ayah, anak ini gak berbakti. Aku baru menemui ayah sekarang. 3 hari lagi adalah ulang tahun ayah. Aku ingin ayah melihat dengan mata sendiri. Menghabisi David. Menghabisinya. Ngapain kamu? Siapa menyuruhmu mengusip makam? Kamu gak menghormati orang yang meninggal ya? Pergi.
Ayah. 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 Berani sekali kau menggali makam ayahmu. Apa kau manusia? Ya. Seni bela diri periode ini semakin kuat. Guru, Ada apa? Keluarga Wijaya melapor. Senior Bima, apa yang terjadi? Ferry berkata akan tantang di keluarga Wijaya 3 hari lagi. Cakra Angkasa juga datang. Adikku benar-benar tidak mau bertobat. Dulu dia berharap untuk mengambil posisi ini, posisi leluhur tahu. Karena niatnya jahat, dia tersesat di jalan yang salah. Bagaimana menangani ini? Buatlah keputusan sendiri. Selain itu, seni bela diri Cakra tidak lebih rendah dariku. Bima, pergilah bersamanya. Baik, Guru. Ferry dan Cakra bekerja sama. Bagaimana bisa kita bermusuhan? Benar, dengar-dengar Ferry sekarang menjadi bukan manusia dan bukan hantu. Kekuatannya meningkat pesat. Apa yang ditakutkan? Bahkan jika gugur, tidak bisa membiarkan keluarga Wijaya jatuh di tangannya. Ferry, kau sangat mengecewakan. Jangan bicara gitu padaku. Berikan David padaku. Keluar! Serahkan posisi pemimpin. Kalau tidak, ku habisi kalian semua. Bahkan jika aku sudah tiada, tidak akan membiarkanmu jadi pemimpin. Kalau begitu aku lebih dulu mengirimmu berpulang. Pemimpin, biar kami yang maju. Tidak menyangka yang menghancurkan keluarga Wijaya ternyata adalah keturunan keluarga Wijaya. Tenang saja. Tunggu sampai aku jadi pemimpin. Aku pasti akan membuat keluarga Wijaya mendominasi. Jalan kau! Orang tua, di mana David? Hah? Aku di sini. Bima dari Gunung Siulara datang membantu kakak leluhur Tao. David telah menjadi leluhur tahu keluarga Wijaya kami. Kenapa harus khawatir tidak makmur? Ferry, gak bertemu beberapa hari, kenapa kau berubah jadi seperti ini? David, memangnya apa kapasitas dan kemampuanmu untuk mampu menjadi leluhur Tao yang baru? Ternyata itu kau yang mencuri posisiku sebagai leluhur tahu. Cakra, kau tidak menjadi leluhur Tao saat itu karena kebajikanmu tidak sebanding. Posisi David langsung diwariskan oleh leluhur Tao. Mana mungkin dia merebutnya? Baiklah, baik. Bagus sekali, David. Apa kalian gak paham dengan senioritas? Hah? Bagaimana mungkin David bisa mengambil posisi leluhur Tao? Ferry, kau membuat banyak kejahatan dan membunuh ayahmu sendiri. Kau sekarang bekerja sama dengan Cakra. Kau pikir kau akan berakhir dengan baik? Dialah yang membunuh ayahku. Tuan Angkasa, jangan bicara omong kosong dengannya. Kau akan jadi leluhur Tao kalau menghabisinya. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan orang yang dipilih kakak. David! David, sudah kukatakan sebelumnya, begitu Tuan Angkasa tiba, akan jadi hari kepergianmu. Berani-beraninya kau. Kakak senior Bima! Hanya dengan kekuatan ini, beraninya menjadi leluhur tahu. Kakak benar-benar buta. Bima, Menarik sekali.
Pahit! Kakak, Hei, kau juga nggak layak jadi leluhur tahu. Tuan Angkasa, biar aku yang menghabisi David. Demi ayahku, mata yang tertutup. Pergilah. Iya. jangan sentuh kakak leluhur tahu. Di seluruh dunia, ada 9 teknik pedang pembasmi kejahatan. Apa masih bisa membuatku khawatir? Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Sayang sekali, kau tidak bisa. 9 teknik pedang pembasmi kejahatan. Benar, teknik pedang ini. Ilmu pedang yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang leluhur tahu. Ambil ini, mungkin di masa depan akan berguna. Kau bahkan nggak bisa melakukan ini. Leluhur tahu macam apa kau ini, ha? Siapa bilang aku nggak bisa? Jadi kakak sudah mengajarimu ini? 9 teknik pedang pembasmi kejahatan perlu dipukul dengan pedang tahu. Cakra, aku akan gantikan guru hari ini untuk bersihkan masalah. Membersihkan masalah? Mari kita lihat seberapa jauh latihanmu. Enggak kusangka kau menguasainya dengan sangat baik. Bagaimana? Nggak mengecewakanmu kan? Aku sudah bilang, aku akan gantikan guru untuk membersihkan masalah. Membersihkan masalah. Kalau gitu, ayo lihat apa kau punya kemampuan itu. Sudah berakhir. Cakra, kau kalah. Sepanjang hidupku, hal yang nggak bisa didapatkan ternyata kau dapatkan. Kau sudah bersekongkol dengan Ferry. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa dia. Bima. Bima. Kakak leluhur tahu. Gerakannya sangat aneh. Hati-hatilah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Hari ini kita tentukan keunggulan sekaligus hidup dan mati. Karena balas dendam, kau buat dirimu seperti ini. Apa kau benar-benar layak? Bagus kalau layak, kalau nggak layak ya sudah. Hari ini aku akan balas dendam di depan ayahku. Ya. Kau juga nggak lebih baik dari ini kan? Karena kau keras kepala, maka aku akan menyadarkanmu. David, kau yang memaksaku melakukan ini. Bima, pergilah dulu. Baik, kakak. David, aku ingin menghabisimu. Ferry, lihatlah seperti apa penampilanmu. Bukan manusia juga bukan hantu. Ayahmu tidak akan setuju kalau melihatnya. Masih berani kau menyebut ayahku? Ini akibat perbuatanmu sendiri. Hari ini, ayahku di sini. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Kau sudah nggak tertolong. Ya. Ayah, hari ini adalah ulang tahun ayah. Aku sudah bilang, aku akan membalaskan dendam ayah. Aku akan menghabisinya sekarang. Ya? Ferry!
Menyerahlah, lepaskan David. Kau nggak bisa kabur. Kau masih membantunya. Kau masih membantunya. Ayah! 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 Aku tidak terima! Aku tidak terima! Habiskan kehidupan selanjutnya di penjara. Maafkan aku. Maafkan aku. Ayah! Kenapa kau datang? Ayahku bilang Ferry datang untuk balas dendam padamu, jadi aku datang. Gak kusangka kau masih memperdulikanku. Siapa yang peduli padamu? Kau tidak apa-apa. Tadi kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih. Ucapan terima kasih ini tidak terlalu tulus kan? Lalu kau ingin bagaimana? Dulu kau bilang aku tidak benar-benar menyukaimu. Tapi aku ingin bilang aku sudah menemukan ibuku. Tapi terkadang aku tidak bisa menahan rinduku padamu. Aku benar-benar merindukanmu. Jangan bicara lagi. Jadi aku mengerti sekarang. Rasa sukaku padamu bukan karena merindukan ibuku. Tapi aku sangat menyukaimu. Sepertinya kali ini bukan hanya seni bela diri yang meningkat pesat, kecerdasan emosional juga berkembang pesat. Ini juga pertama kalinya aku ungkapkan perasaan. Tidak ada pengalaman. Bagaimana kalau kita mencobanya? Mencoba apa? Tangkap aku lalu bicara. Kau tidak terluka? Di sini sakit sekali. Bohong. 如果爱是错落的梦，终于你相拥，与你走过匆匆。